Selamat pagi, salam jumpa dalam kasih-Nya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama di pagi hari yang indah ini, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Selalu Untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Raja-Ku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Saya mohon Ibu Jadi untuk memimpin kita dalam doa awal pembukaan.
sungguh sangat baik, yang selalu ada saat ku memerlukan. Dia menanggung segala keberatanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Layaklah Dia dipuji dan disembah, karena kebaikannya bagi kita. Patutlah ku cintanya dengan penuh hati. Oh, Dialah mempelai pria yang baik. Layaklah Dia dipuji dan disembah, karena kebaikannya bagi kita. Patutlah ku cintanya dengan penuh hati. Oh, Dialah mempelai pria yang baik. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan dengan apa yang selalu menyertai kita. Mari kita sambung dengan pujian Soteria. Hari ini hari yang indah. Hari ini hari yang indah buatku, saat bertemu Yesus mempelai priaku. Ku terima dengan hati bersuka cita pengajaran mempelai Alkitab. Dia Soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menanggungku. Hari ini hari yang indah buatku, saat bertemu Yesus mempelai priaku. Ku terima dengan hati penuh sukacita pengajaran mempelai Alkitabiah. Soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menanggungku. Soteria, Soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menanggungku. Hari demi hari Yesus menanggung kita, menanggung keselamatan kita. Kiranya kita selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian mengosongkan bejana jiwaku.
mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Waktu yang pendek kami miliki Tuhan, waktu yang tidak panjang bagi kami. Sekalipun kami merasa hari-hari kami panjang, tetapi menurut ukuran Tuhan waktu kami sangat pendek. Bagi Tuhan yang kekal, bagi kami yang terbatas. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau waktu kami yang kami miliki yang pendek ini, kami bisa pergunakan untuk memperkarakan hidup kami dengan Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Singkatnya, waktu yang kami miliki adalah untuk kami mempersiapkan diri kami untuk kami masuk ke dalam kekekalan yang akan datang, di dalam surga kekal yang Tuhan sediakan atas kami. Sesungguhnya waktu yang pendek ini tidak cukup bagi kami untuk mempersiapkan diri, tetapi Tuhan membuat kami semuanya oleh karena kemurahan-Nya, kami boleh menerima waktu yang pendek ini untuk kami bersama dengan Tuhan, untuk kami boleh menikmati hari-hari hidup kami, untuk kami sungguh-sungguh hidup bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati setiap kami, mengurapi kami lewat kehidupan kami dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lewat kuat kuasa Roh yang Kudus mengurapi setiap kami, supaya oleh urapan Roh Kudus kami dimampukan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, menyimpan firman dalam hati kami, sehingga setiap hati kami semuanya mendapatkan berkat
firman-Mu Tuhan yang menolong memberkati kami sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam kami mendengarkan firman-Mu, kalau masih ketemukan ada pekerjaan setan si bisa mencabang kami akan usirkan, hancurkannya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan pergi. Kuat kuasa yang kudus darah Kristus, pimpin ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tes. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada siang hari ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memberi kekuatan buat kita sekaliannya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita perhatikan bahwa kasus pandemi virus corona masih terus berlangsung dan masih 4 ribuan per hari untuk kenaikannya. Dan kita merhatikan bahwa sudah 350.000 terpapar, ada 280-an ribu yang sembuh, berarti ada 70-an yang masih ada di rumah sakit, dan sudah 10 ribuan atau 50 sampai 60 ribu yang ada di rumah sakit, 11 ribuan sudah meninggal. Ya. Jadi kita perhatikan, kita belajar dari sini bahwa seringkali kalau orang sakit itu yang disalahkan siapa? Yang diusir siapa? Kalau kita berdoa buat orang sakit, yang diusir siapa? Setan, ya gitu ya. Ya, yang diusir setan. Ya, nah sekarang ini kalau orang kena virus COVID ini, kalau di rumah sakit ngusir dalam nama Tuhan Yesus, setan pergi ya. Sing setannya guyu, sing virusnya lebih guyu lagi kan ya. Jadi kita memang harus belajar cerdas ya, bahwa sama juga setan gak kelihatan, virus juga tidak kelihatan, kecuali kita bisa melihatnya menggunakan alat ya. Kalau virus dilihat menggunakan alat gitu ya. Tapi kalau secara mata langsung ya gak bisa kelihatan ya. Yang gak kelihatan ini tapi membuat kita hari ini sengsara loh. Itu kan barang gak kelihatan tapi membuat kita sengsara. Ya, kecuali kalau ya sengsaranya sekarang setelah 8 bulan ini kesini ya kita pakai masker terus ya. Ya rasanya sesek terus gitu ya. Ya bernafas sekarang pakai scuba itu kurang tebel katanya ya. Makanya kemarin saya dapat yang tebel lagi, scubanya di dalam, kayaknya di luar tambah sesek ini. Gitu ya, bernafas ya. Tapi ya itulah, kita melihat bahwa memang tidak bisa diusir pakai nama Tuhan gitu ya. Jadi COVID ini hanya bisa kita menjaga diri lewat memakai masker ya, lalu kemudian cuci tangan ya, kemudian menjaga jarak ya. Jadi itu menjadi ya new normal katanya ya, kehidupan baru begitu ya. Jadi ini tidak kelihatan ya, tetapi ini bukan setan gitu loh ya. Nah kita ini seringkali kalau suka-sukanya kalau berdoa buat orang sakit selalu setannya yang ditengking gitu ya. Ya, nah itu yang kita juga ya, tadi saya katakan virusnya ketawa, setannya ketawa. Ini tidak membela setan loh saya di sini ya, tapi kita harus mengerti bahwa sebuah persoalan itu kan, penyakit itu kan masalah ya, dan juga kita punya masalah-masalah lain hidup kita. Jangan selalu setan gitu ya. Jadi harus ditelusuri ini masalahnya apa ya. Kalau sampai orang tertular berarti kan imunnya kurang baik gitu ya. Jadi ya tadi saya bincang sama Pak Ari dia juga perawat di BDH ya. Saya sama Pak Ari termasuk Abuse 2
kita ini termasuk istilahnya apa? Obes 2 ya. Obes 2 ini kita ini rentan kena kena COVID. Ya. Jadi kemarin saya periksa di rumah sakit ya. Jadi obes 2 ya. Ya. BMI-nya 32,64. Ya. Kita ini rawan, yang gemuk-gemuk ini rawan kena COVID gitu ya. Jadi yang saya kemarin juga kaget waktu ditanya lingkar perutnya berapa Pak. Waduh, saya tidak tahu. Begitu diukur 110, gede pisan, 1,20 meter, 1,10 meter ya, panjang sekali. Jadi ya memang yang harus kita kembali kepada pola hidup ya, pola makan. Ya, pola hidup dan pola makan. Misalnya ada seorang perokok kemudian dia kena sakit, yang diusir bukan setannya, yang diusir itu rokoknya gitu loh. Ya. Ya, artinya ya jangan berhenti, jangan merokok lagi. Yang sudah tahu di labelnya merokok itu membunuhmu, kok dirokok terus ya, kok digunakan terus ya. Nah, itu kita mulai hidup cerdas begitu ya, menghadapi segala sesuatu. Kalau kita sakit ya kita jangan sedikit-sedikit salahkan setan. Ya salahkan kita sendiri, pola makan kita. Ya. Lalu juga pola hidup kita. Kemarin saya juga ditanya sama dokter, Pak Yusak, 1 minggu olahraga berapa kali? Waduh, saya bilang, waduh nggak pernah dok. Ya kadang-kadang. Tak pikir angkat-angkat itu ya olahraga. Itu enggak Pak, itu kerja Pak gitu ya. Kerja enggak sama dengan olahraga gitu ya. Ya jadi olahraga itu harus juga punya waktu. Enggak usah banyak-banyak Pak, 15 menit saja sudah cukup ya. Tak pikir olahraga itu perlu waktu 1 jam, 2 jam begitu ya. Ternyata tidak perlu banyak-banyak, yang penting rutin begitu ya. Jadi dalam kehidupan kita harus mengerti persoalan kita. Sama juga waktu kita menghadapi masalah-masalah kehidupan. Mesti kita harus cerdas, kita mulai berpikir. Sekarang kan kita dibuat cerdas karena COVID ini. Maka kita harus tahu masalah ini apa penyebabnya. Sehingga kita bisa treatmentnya, kita bisa mengobatinya ya. Ya memang kemarin saya setelah diperiksa semuanya ya asam urat saya tinggi, saya diabetes juga ada ya, tetapi yang lain masih normal, untung jantungnya normal kan gitu ya. Jadi itu untung kemarin saya lihat jantung saya ritmenya normal ya. Jadi kita merhatikan dengan sungguh-sungguh ya saya menyalahkan diri saya, bukan setannya yang dalam diri saya. Saya tidak ada setannya gitu ya. Saya tidak perlu. Kalau ada setan kan saya kerasukan setan begitu ya. Tapi karena saya tidak ada setan, ya saya katakan yang salah adalah pola makan saya, pola hidup saya. Ya. Nah, Bapak kalau istirahat jam berapa Pak? Waduh, itu yang istirahat juga saya kurang kadang-kadang ya. Saya jam 12, jam 1 malam baru tidur, jam 4:30 bangun gitu ya. Dan itu tidak dibayar waktu siang hari. Jadi terus begitu. Jadi kalau sudah begitu itu terpola gitu loh. Hidup kita kalau sudah kebiasaan begitu terpola. Kalau orang biasanya tidur jam 10 pasti wis ngantuk gitu loh. Karena sudah biasa jam 10 tidur. Ya, saya jam 12, jam 1, apalagi kalau saya di kantor sana di Pacet, kadang-kadang saya sampai malam hari, sampai tengah malam baru ke kamar, terus baru tidur. Pagi-pagi 4:30 sudah bangun, karena 4:30 sudah kebiasaan ya. Ya mau tidur jam 3 ya 4:30 bangun kan gitu ya, karena itu sudah terpola. Nah kita harus, yaitu tadi, pola hidup harus diperbaiki ya. Pola hidup harus diperbaiki. Kesehatan kita jangan kemudian menyalahkan sedikit-sedikit setan gitu ya. Nah, setan itu masuk sebenarnya bukan pada tubuh kita yang merusak seperti itu, tetapi tubuh kita dimasuki merusak orang lain. Ya. Seperti apa ya? Melalui dosa kita. Kita kadang-kadang kelihatan baik, tapi tiba-tiba jahat. Nah, ini kemasukan setan nih. Ya, orang ini kadang-kadang sabar, kok tiba-tiba nggak sabar, ngamuk-ngamuk nggak jelas. Wah ini. Jadi kalau ada orang di dalam rumah kita tiba-tiba berubah, tidak seperti biasanya, ini kena ketempelan setan nih. Ya, orang ini pegangi kepala, diusir setannya kan gitu ya.
Ya, tapi kalau penyakit itu ya dari pola hidup kita, dari cara hidup kita, cara makan kita, cara hidup kita setiap hari. Ya, kalau misalnya ada orang yang sudah karena pola makannya, cara hidupnya keliru, kemudian dia sakit, ya harus bayar harga. Ya harus bayar harga, artinya ya harus masuk rumah sakit. Ya harus begitu. Ya. Jadi harus dirawat di rumah sakit. Ya. Ya, itulah sebabnya kepada kita sekalian kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Demikian juga waktu kita menghadapi kalau bukan penyakit misalnya atau masalah kehidupan kita setiap hari, kita mesti melihat apakah itu betul-betul dari pekerjaan setan atau memang cara kita mengambil keputusan yang salah. Dan ini paling banyak. Banyak orang itu menghadapi persoalan sampai hari ini dan dia menerima akibatnya hari ini dari pengambilan keputusan yang salah. Mengapa kita orang tua mengajar anak-anak kita itu sekolah, kalau bisa semampu kita, dia sampai di mana dia sekolah kita sekolahkan, supaya dia dalam mengambil keputusan jangan sampai keliru. Sebab kalau keliru mengambil keputusan, panjang tuh masalah. Nanti kalau kita sudah tua, kita bilang, kok gak biyen ya, aku sekolah sing pinter ya, aku sekolah yang lama ya, misalnya begitu. Kok enggak dulu ya saya begini. Akhirnya kita di belakang hari menyesal. Ya. Jadi seringkali karena keputusan kita yang salah. Misalnya juga soal pasangan hidup, yang pada akhirnya kita bercerai hari ini. Ya mungkin kita dulu mengatakan waktu itu ya tai kucing lala rasa apa? Rasa coklat gitu ya. Wis gak kena dikasih tahu gitu. Lalu kemudian diambil keputusan untuk menikah, ternyata dalam perjalanan salah. Ya. Nah, pengambilan keputusan ini yang seringkali kemudian di dalam mengambil keputusan itu orang punya rencana, orang punya rancangan. Nah, sementara rancangan kita dan rencana Tuhan itu yang tidak sama, ya akhirnya waktu kita mengambil keputusan menurut rencana kita, menurut rancangan kita baik, itu belum tentu baik buat Tuhan. Sama seperti tadi saya katakan seorang gadis atau seorang pria mengambil atau dia berpacaran, kemudian kita tahu bahwa ini keliru, ini salah, dia anggap itu baik. Wis pokoknya Pak ini paling nomor satu di dunia ini kan, misalnya begitu ya. Yang namanya cinta kan wis nggak bisa berubah katanya ya. Ya, kemudian yang pria juga sama, wah Tuhan iki wis paling tak cintai iki. Ya, wah sudah cinta mati gitu ya. Itu seperti nyanyian cinta mati kan ya. Jadi kita mengatakan wah enggak bisa lagi. Waktu dia menjalani dan mengambil keputusan, wah di situ kemudian baru kita lihat. Nah, dulu mama bilang apa, dulu papa bilang apa, dulu mbah bilang apa kan gitu ya. Pokoknya semua sing tuwek-tuwek itu ngomong-ngomong kan gitu ya. Baru kemudian kita merasa itu. Nah, seringkali kita seperti itu. Jadi hari ini kita menerima akibat dampak dari kita mengambil keputusan yang salah di masa lalu kita. Tetapi, nah sekarang kita baca ayatnya ya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Roma 8:29, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung
di antara banyak saudara. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya, kita perhatikan di sini dalam Roma 8 ayat yang ke-28, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya melihat di dalam terjemahan aslinya seharusnya ayat itu berbunyi begini, ya. Kita tahu bahwa turut itu enggak ada, ya. Jadi terjemahan LA itu sebenarnya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja itu sebenarnya kalimat turut itu tidak ada. Tetapi kalimat aslinya yang benar adalah kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini yang tadi saya katakan, banyak persoalan masalah yang kita hadapi hari ini, keputusan yang kita buat masa lalu menjadikan masalah buat hidup kita hari ini. Tetapi ada jalan keluar yang Tuhan berikan, bahwa Allah itu bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Jeleknya keputusan kita atau apapun rancangan kita yang salah di masa yang lalu untuk kita hari ini, itu pada waktu kita bekerja bersama dengan Allah, itu bisa mendatangkan kebaikan. Tuhan bisa rubah. Bukan lagi rencanamu, tetapi ayat mengatakan supaya kita dipanggil, supaya mereka yang dipanggil itu sesuai dengan rencana Allah. Ya. Sehingga keputusan sejelek apapun, ya, keputusan seburuk apapun, kalau kita hidup mau bersama-sama dengan Allah, itu bisa mendatangkan kebaikan. So, memang masalahnya manusia adalah ya di situ seringkali pengambilan keputusan yang keliru. Ya. Saya lupa, ya, apakah itu pendiri roti apa itu terkenal tuh, Kampung Roti, ya, Kampung Roti yang di Wonosari itu, ya. Itu dulu waktu sekolah dia itu mengambil apa gitu, ya, dia nggak cocok, dia mungkin ambil arsitek atau sipil, nggak cocok dia. Lalu dia kerja jualan alat-alat lampu, alat-alat elektronik, nggak cocok. Kemudian dia kuliah lagi, ambil sosial, baru kemudian dia bikin yang namanya Kampung Roti itu. Jadi untuk bisa bikin Kampung Roti sekarang ini, itu dia hidup banyak kegagalan, tidak langsung mulus jalannya. Keputusan yang dia ambil berapa kali keliru, salah, ya. Demikian juga mungkin kita hari ini, mungkin saya juga begitu, mengambil keputusan yang salah, yang mungkin dulu orang tua mengatakan, loh, kon wis tak omongi lho, kon gak ngrungokno, saiki ya rasakno dhewe, ya. Nah, orang yang ngomong begini itu merasa dia bahwa dia bisa mengatur hidup manusia. Enggak. Orang tua bisa berpikir bahwa orang tua bisa mengatur cara jalan hidup anak-anaknya. Enggak juga. Mana sih ada di sini ada orang tua yang ingin anaknya itu bandel, nakal, kan enggak ada toh. Tapi pada akhirnya anak itu nakal dan bandel itu apakah kemudian ajaran orang tuanya?
Kan enggak. Tetapi keputusan yang salah diambil oleh anak itu karena dia mengikuti anak-anak yang lain yang ikut nakal. Tetapi kenakalan ini apakah berlangsung sampai dia tua? Enggak. Tunggu aja timingnya, tunggu aja waktunya. Nanti dia akan kena batunya, baru nanti dia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Ya, tes. Ya. Kembali ke jalan yang benar. Jadi ada sebuah proses panjang. Kita mungkin punya latar belakang hidup seperti itu. Tetapi juga ada orang-orang yang memang dalam banyak pengambilan keputusan itu benar. Tetapi untuk semua dia menjalani hidup benar itu mesti bayar harga yang mahal. Apa itu? Pendidikan. Pendidikan nggak murah kan, bayar mahal. Dari sekolah sekarang sekolah bayi juga ada kok, sekolah bayi, pendidikan anak usia dini, playgroup, TK, coba untuk sampai SD ku lho sekolah wis piro gitu loh. Sekolah bayi, sekolah PAUD ya, playgroup, TK. Cik adoy baru SD wis 4 jenjang itu. Ya kan, kalau ditanya kamu sekolah sampai berapa jenjang? Aku sekolah sampai 4 jenjang. Apa ya? Perasaan saya dulu nggak ada playgroupnya, nggak ada gitu. Saya sekolah itu langsung TK gitu loh. Ya berapa jenjang Mbak bisa? Jenjang saya cuma 5 gitu ya. Tapi mulai TK. Tapi kalau 5-nya mulai dari bayi ya sampai SD ya jenjangnya wis panjang, 5 jenjang itu. Panjang tuh ceritanya. Iya kan. Jadi bayi, PAUD ya. Iya, kemarin saya lihat ada guru-guru bayi. Jadi memang panggil khusus hanya tidak lama kok. Waktu dia sadar dari orang tuanya tidak, kemudian digendong, lalu kemudian dikasih kata-kata bagus gitu, kata-kata baik. Jadi itu dibisikkan gitu, seperti dibisikkan kalimat-kalimat yang bagus, yang baik. Nah kita kan tidak biasa begitu. Apa mana ini pas tukaran gawa anak pisan kan gitu ya. Wes omongan wong tua ini masuk ke telinganya sehingga dia terekam di situ dan mudah terekam ya. Maka saya punya waktu saya masih mengajar di sekolah itu ada Pak Bon saya itu punya anak itu masih kecil tuh. Masih kecil sekali ya. Sampai saya tanya sama bapaknya, kon sing ngajari ngono ta ngomong. Lah aku gak ngajari, aku ya bingung so tekon di dek gue. Iya. Lah mohon maaf ya, ngomongnya itu bolak-balik jancuk soalnya. Iya kan. Ngomong ikut terus sih. Iya. Ketemu wong ya ngomong ngono. Siapa sih kon iki? Sampai dia juga bilang sama saya sampai izin juga Pak sama guru-guru kabeh diomongi ngono kan gak enak. Saya bilang ya mungkin ya waktu kon biar ngamuk mbek bojomu terus anak bayi ini kon bolak-balik ngomong ngono kan gitu ya. Jadi itu direkam. Makanya harus biasakan waktu bayi itu sampai usia balita itu kan golden age ya. Itu usia keemasan. Jangan salah menaruh sesuatu yang salah di otaknya anak. Keliru kita nanti keliru. Karena itu kan inputnya disimpan terus. Dia belum bisa ngomong tapi inputnya sudah direkam. Ya. Makanya ada sekolah bayi. Ya, nanti ada PAUD. PAUD juga kan nggak setiap hari masuk kan. PAUD itu 1 minggu 2 kali mungkin ya. Hanya diajar nyanyi-nyanyi apa semua dan sebagainya. Nanti baru playgroup, baru TK. TK sekarang sudah diajar satuan kan, hitungan satuan 1 tambah 1 2 2. Itu belajar saya dulu SD loh. Dulu SD saya baru ngomong 1 tambah 1. Dulu tidak bisa baca. Waktu TK itu saya tidak bisa baca. Kita tidak bisa baca dulu waktu TK. Baru membaca itu waktu SD.
ini, bu budi, budi, kan gitu ya. Ini Budi, ini Iwan, kan gitu ya. Macam-macam pokoknya. Tapi sekarang anak sekolah mau masuk SD, dari TK ke SD harus sudah baca koran. Coba, cepet ya kan. Aku dulu baru bisa baca koran kelas 5, kelas 6 ya. Baru bisa baca koran. Ya, artinya lancar. Kalau kelas 4 tidak lancar bacanya, coba. Jadi kita perhatikan sungguh-sungguh bahwa pendidikan kita sekarang cepat sekali. Nah, anak-anak kita sekolahkan supaya dia bisa mengambil keputusan, dan keputusan kalau bisa jangan salah. Tetapi rata-rata banyak salahnya daripada benarnya. Kenapa? Orang pun makin pinter, dia punya rancangan dalam dirinya sendiri dan tidak tahu rancangan Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini persoalan. Itulah sebabnya maka orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Roma pasal yang ke-8 ini, kalau kita baca keseluruhannya dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah dia anak-anak Allah. Kalau dia menjadi anak Allah, dia akan berseru ya Aba ya Bapa. Orang-orang yang menjadi anak Allah ini bukan orang-orang yang hidup dalam perbudakan, tidak lagi hidup dalam perbudakan. Tetapi dia hidup sebagai anak. Anak itu ada dua berkat bagi anak, yaitu berkat makan, ya, berkat jasmani makan, dan berkat pendidikan. Ya, anak tidak disuruh kerja. Kalau anak disuruh kerja itu ya anak yang tidak punya duit ya, jadi yang ngamen-ngamen begitu ya, itu ya tidak apa-apa sudah. Kita tidak. Tapi utamanya hak anak adalah mendapatkan penghidupan, makan setiap hari dan belajar. Tapi makan itu tidak pagi sampai sore. Ada anak dikasih makan pagi sampai sore, ya, pagi makan sego goreng, nanti sebentar lagi makan mie, nanti sebentar lagi makan sop, nanti sebentar lagi makan gitu ya. Jangan langsung mulai pagi sampai sore, nggak ada kan. Orang kalau anak itu, kita juga kalau makan pagi, siang, sore atau malam, pagi, siang, malam, karena sudah terpola pagi, siang, malam. Tapi kalau anak sekolah tidak boleh pagi, siang, malam. Anak sekolah harus mulai pagi sampai siang. Kalau anak-anak sekolah yang dulu ya, sekolah masuk sekolah artinya masuk di sekolahan, itu masuk jam 6:30 misalnya ya. Kalau anak sudah dewasa ya, anak-anak yang ya seperti siapa Dinda ini, masuknya jam 2:30 sampai jam 2:30 sore. Belum lagi pulang nanti ngerjakan PR. Apalagi kalau sudah kelas 3 dulu harus bimbel. Oh, panjang tuh. Pendidikannya tidak pernah berhenti. Panjang terus ya, pagi sampai malam kalau bisa. Tapi kalau makan pagi, siang, sore, tidak boleh pagi sampai malam. Wah, itu obesitas nanti ya. Jadi kita perhatikan ini hak anak. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau pelihara kita, oke, pelihara. Tetapi juga Tuhan mendidik kita. Itulah sebabnya maka kita tidak boleh punya roh perbudakan. Kita harus punya roh yang bisa mengambil keputusan, yang dimana keputusan kita harus juga sedapat mungkin match dengan keputusan Tuhan, rencana Tuhan. Tetapi kebanyakan meleset, kebanyakan manusia itu mencari keputusan sendiri. Nah, itulah sebabnya maka timbul ayat 28 bahwa kita tahu bahwa Allah bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seburuk-buruknya keputusan yang diambil mendatangkan kebaikan. Ya puji Tuhan kalau rumah tangganya masih bisa langgeng, terus kalau tidak langgeng pun di tengah jalan ada perceraian, tidak masalah. Tetap akhirnya juga mendatangkan kebaikan. Ya kan, kalau seperti ini kan kita mesti tanya sama Bu Ucok kan, Bu. Ya. Baik ya Bu ya. Keputusannya jelek tapi baik kan Bu? Baik kan gitu ya. Kalau tidak baik, gitu ya. Kalau tidak baik tidak datang sama Tuhan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan, sesukar sesulit apapun. Karena apa? Karena kehidupan kita ini masing-masing. Apalagi kalau harinya sudah dekat ya. Coba kita membaca ya di dalam 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7. Ayat yang ke-23.
1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktunya telah singkat. Jadi kalau kita melihat waktu sudah singkat, apa? Ya sekarang ini. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, kalau kita masih hidup dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, mengingat waktu yang sudah singkat. Jangan ayat ini kemudian dipakai di luaran. Ketemu cewek Pak Ari, ya Pak, sudah punya? Belum. Loh, saya pakai ayat ini kok Om. Punya istri ngomong nggak punya istri, kalau ya apa sampean itu? Loh, saya kan menggenapi firman Tuhan ini loh, seolah-olah nggak beristri. Waduh, ini jangan dimengerti dengan konsep seperti itu. Kita mengerti bahwa waktu ini sudah sangat singkat. Artinya keselamatan itu tidak bisa gandolkan satu dengan yang lain. Anak saya, istri saya tidak boleh gandoli keselamatan saya. Oh, dia selamat gara-gara bapaknya pendeta, nggak bisa. Gara-gara suaminya pendeta, nggak bisa. Masing-masing kita harus berhadap dengan Tuhan. Jangan sampai istri, keluarga menjadi beban hidup kita. Makanya dalam waktu yang singkat ini, karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak punya istri. Tapi jangan kemudian di luaran ngomong nggak punya bojo. Nah, ayat ini juga bisa dibalik. Ya. Nah, susahnya kalau buat ibu-ibu nggak iso nipu gitu loh. Saya belum punya istri, awak kok ngono istri anak telu kan gitu ya. Gak bisa bohong. Wah, tapi kalau laki-laki ini bisa bohong tuh. Ya kan. Makanya ayat ini kita awas-awaskan buat kita ya, bapak-bapak ya. Bapak-bapak yang di sini loh. Hati-hati Pak ya. Aja ngomong gak duwe bojo. Nah, orang-orang yang menangis itu ayat 30, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Ini kalimat ini sebenarnya orang-orang yang berduka cita. Yang menangis seolah-olah kita tidak menangis. Orang-orang yang bergembira atau bersuka cita seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Wah, kalau kita punya perasaan seperti ini nggak gampang loh. Seolah-olah yang kita miliki semua bukan milik kita. Istri kita, memang istri kita bukan punya kita, itu punya Tuhan. Anak-anak kita bukan punya saya, itu punya Tuhan. Urusan keselamatan bukan urusan bapaknya sama istrinya sama anak-anaknya, urusan dia dengan Tuhan. Saya punya urusan dengan Tuhan, istri saya punya urusan dengan Tuhan, anak-anak kita semua punya urusan dengan Tuhan. Makanya jangan kemudian itu menjadi gandolan buat kita. Yang kita miliki pun, yang kita beli pun, jangan kita merasa itu punya kita. Mengingat waktunya sudah singkat. Yang masih sisa ini mari kita sungguh-sungguh. Ayat yang ke-31 pendeknya. Gak tahu ini kalimat konok ini barang. Saya gak ngerti itu. Gak tahu di terjemahan, saya belum cari terjemahan yang sesungguhnya ini. Kok ada kalimat pendeknya gitu ya. Singkatnya gitu loh. Dari kesimpulan itu, kesimpulannya adalah orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Jadi simpulnya atau singkatnya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi, ya, barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Ya. Jadi merasa kita memang tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Di dalam singkatnya waktu yang kita miliki ini, maksud Tuhan itu apa? Ayat yang ke-32 mengatakan, aku ingin
supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Ya. Kamu hidup tidak dalam kekhawatiran. Ya. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, dan mereka yang mempergunakan hal-hal duniawi ini seolah tidak mempergunakannya sebab keadaan dunia ini sedang lenyap. Aku ingin kamu bebas dari kekhawatiran. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran, tetapi dalam ayat ini mengatakan aku ingin kamu bebas dari kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Ya. Jadi orang yang tidak menikah, orang yang tidak beristri memikirkan hal-hal mengenai Tuhan, memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya, bagaimana ia dapat menyenangkan Tuhan. Orang yang beristri itu dalam ayat yang ke-33 memusatkan perhatian pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Jadi orang-orang yang menikah memikirkan hal-hal duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak menikah atau perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan. Supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana dia dapat menyenangkan suaminya. Jadi mengapa seolah-olah tadi dikatakan seolah-olah? Supaya kita berperkara dengan Tuhan, supaya kita bisa memusatkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab seringkali kita perhatikan banyak orang dalam mengambil keputusan keliru. Itulah sebabnya maka Allah bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Supaya kehidupan kita ini tidak kemudian, yaitu tadi, kita hidup khawatir karena mikirkan apa? Mikirkan istri. Yang suami khawatir mikirkan istri, yang istri mati khawatir mengkhawatirkan suaminya, anak-anak. Ya. Banyak orang mau dipanggil Tuhan, dia bilang jangan dulu Tuhan. Kenapa? Engkau sing keemangan bojoku sapa? Loh, kok urusanmu? Ya. Yang memberi makan bukan kamu, bukan urusan kamu. Tadi itu bukan istri, suami bukan punya kamu, itu punya Tuhan. Bisa-bisanya kita mengatakan kita merasa begitu waktu mau dipanggil begitu. Si Tuhan, anak-anakku si cilik. Terus maksudmu apa? Kan gitu ya. Jangan panggil saya dulu. Ya. Nanti kalau saya mati, siapa yang kasih uang istri saya? Loh, selama ini kon kayak duit ora? Bu, selama ini kayak duit kak? Dikekno kabeh apa sebagian? Ya, kita merasa bahwa kita yang bisa berjuang begini-begini. Itulah makanya banyak orang Kristen tuh khawatir di situ.
Dia merasa bahwa semuanya itu kita bisa melakukannya untuk begini. Itu keputusanmu yang salah. Bukankah rumah tangga itu yang bangun siapa? Tuhan. Lembaga yang pertama yang dibangun oleh Tuhan itu bukan pemerintahan, tetapi rumah tangga. Di Taman Eden belum ada raja, belum ada presiden, belum ada apa-apa, yang dibangun suami dan istri. Lembaganya namanya keluarga. Yang punya urusan itu bukan Adam dan Hawa, yang punya urusan itu Tuhan. Bisa saja Tuhan itu tidak membuat Hawa, dibiarkan saja Adam dewean, gak masalah. Ya kan? Tiba-tiba ada inisiatif, tidak baik ini perempuan, laki-laki ini Adam ini sendiri saja, aku akan memberikan kepadanya seorang penolong. Ya. Duduk penolong. Akhirnya ya itu tadi, manusia jatuh dalam dosa. Makanya urusan semuanya urusan Tuhan. Lah kalau kemudian kita mau mengambil alih semua urusan Tuhan dalam hidup kita, siapa kita mampu? Makanya banyak keputusan yang kita buat salah terus, menimbulkan persoalan, menimbulkan masalah. Yang kau pikir ini akan mendatangkan keuntungan bagimu, belum tentu. Ya. Maka itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh. Sekarang bagaimana Tuhan, apa yang harus aku perbuat sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak-anak? Apa yang harus aku lakukan? Maka ayat mengatakan, pusatkan hidupmu sekarang kepada Tuhan. Anak-anak sekolah jangan takut sama bapak ibumu, takutlah kepada Tuhan. Engkau belajar baik-baik bukan karena engkau mau hebat bagaimana. Engkau belajar baik-baik supaya hidupmu menyenangkan Tuhan. Ayat tadi mengatakan dalam ayat yang ke-32, orang yang tidak bersih memusatkan perhatian pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Bagaimana kehidupan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya. Maka menikah, beristri, bersuami jangan menjadi sebuah tujuan. Ada banyak orang sekarang begitu. Ya. Beristri, bersuami menjadi sebuah tujuan. Tujuan hidup kita itu cuma satu, menyenangkan Tuhan. Kalau hidupmu sudah berkenan kepada Tuhan, tubuh dan jiwamu itu kudus di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita sudah benar-benar di hadapan Tuhan, yang lain itu hanya tambahan saja. Sehingga banyak orang kemudian sekarang zaman gini, ya masih orang kok, ya kemarin saya telepon sih, ada orang telepon saya, Pak, ada cowok-cowok enggak di sana? Wow, banyak. Maksudnya saya juga kan cowok. Enggak, cari yang masih lajang, masih belum menikah. Ada ya ada. Ya kan? Kenapa? Iya nih, saya punya jemaat, punya anak perempuan ini belum menikah. Maksudnya kan gitu saya tanya. Ya kalau bisa. Loh, saya bilang, kalau kita itu jadi emas itu dicari orang, ya kan? Itu jangan, saya bilang, itu jangan jadi tujuan hidup. Itu jangan menjadi target kehidupan. Loh, nanti kalau tidak menikah, gak masalah. Saya bilang, apa masalahnya? Ya kan? Nah, masalahnya karena kita ini biasa dengan omongan orang. Kita suka mendengarkan suara orang, mungkin juga termasuk suara setan, daripada suara Tuhan. Ya.
menikah bukan jadi tujuan. Loh, kalau tidak menikah, ya tidak masalah. Kok jadi masalah? Ya. Ya. Tapi kalau dia hidupnya berkenan kepada Tuhan, dia kudus, dia sudah bagikan emas di tangan Tuhan. Loh, gampang emas dicari orang kok. Ya. Kalau enggak, dia sudah dimiliki Tuhan, yang lain enggak boleh. Nah, itu. Ini milik saya, gak masalah. Karena pada akhirnya hidup kita menjadi seolah-olah. Waktu saya harus memusatkan diri kita, hidup saya kepada Tuhan, ya saya harus menghadap Tuhan dengan jujur. Ya seolah-olah memang tidak beristri, seolah-olah tidak punya anak. Seolah-olah semuanya tidak ada lagi. Tuhan, hanya Engkau yang kumiliki, hari ini Kau panggil silahkan, enggak masalah. Tuhan enggak tanya, loh kok napi tak panggil, gak eling bojomu tanah kan gitu. Kon sik duwe anak ngono lho. Kon kok minta dipanggil gitu. Ya itu tadi loh. Jadi kita itu harus sungguh-sungguh, kita ini semua termasuk anak-anak juga kan begitu. Makanya kalau anak-anak sekolah belajar sungguh-sungguh. Engkau bukan mau menyenangkan siapa, bukan menyenangkan bapakmu, menyenangkan Tuhan. Ya. Belajar ya serius. Kalau sudah serius memang hasilnya enggak memadai, ya enggak masalah. Yang penting serius. Jangan takut sama bapakmu, ibumu. Ya. Takut sama Tuhan, karena ayat mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jangan dipersoalkan yang hal-hal yang perkara Tuhan itu penting. Maka kita kembali kepada ayat tadi, bagaimana Tuhan mau bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Seringkali keputusanmu, kegagalanmu, ketidakmampuanmu, ketidaksanggupanmu, Tuhan bisa jadikan semuanya baik, indah. Kalau kita melihat di sosial media, kita lihat motivator dunia yang hebat itu semua adalah orang-orang yang cacat. Ada motivator dari Australia itu tangan tidak punya kan, tangan kaki tidak punya, tapi dia bisa menjadi motivator dan dia bisa menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya. Ada orang-orang hebat yang tidak punya kelengkapan tubuh, tapi dia bisa dipakai. Gak masalah. Kita bukan urusan dengan orang. Kita seringkali minder sama orang lain. Kita tidak sanggup karena orang lain. Tuhan kayak tidak punya kelebihan dengan orang lain, kita kemudian jadi minder. Wah, kita bukan urusan dengan orang, kita urusan dengan Tuhan. Kalau kita sudah berurusan dengan Tuhan, ayat mengatakan supaya tubuh dan jiwamu kudus, suci. Nah kalau di tangan Tuhan hidup kita jadi emas, waduh luar biasa. Hidup kita, masa lalu kita buruk, rusak, brengsek, jahat, loh Tuhan bisa rubah. Ini yang disebut dengan bahwa Allah bekerja sama dengan manusia, bekerja bersama-sama dengan manusia, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Ini motivasi. Hari Jumat yang lalu saya dalam pelajaran Wahyu, Efesus itu kejatuhan dosa paling dalam karena motivasinya sudah menyimpang, tidak lagi karena kasih. Maka karena tidak ditemukan kasih lagi, maka dia itu mengatakan kamu sudah jatuh sangat dalam. Karena apa? Setelah orang Kristen dulunya hidup dengan motivasi kasih, kesininya kasihnya hilang. Ya, sama dengan orang yang cinta mula-mula. Ya, itu tadi tai kucing rasa coklat. Wes pokoknya diuber ae. Ya kan? Hujan itu malah dijemput. Jok khawatir, tak jemput. Wah.
itu panas hujan dilalui, hebat. Ya kan? Iya. Ya kan? Itu waktu pacaran. Sampai dongo Tuhan udano gitu ya. Ini jemput udan seneng gitu ya. Begitu sudah jadi istrinya suaminya, jemput Pak, gak ngerti kali hutan. Terus yo kapan? Yo sak marine. Lho gawe jas hujan lho Pak, wis suwe kabeh. Wis alasan pokoknya, wis males pol nih hutan itu pokoknya. Wis lah kan gitu ya. Itu panjang tuh ceritanya. Apalagi kalau hujannya tidak merata, kan gitu ya. Iya. Mari ngono gantian loh. Kene wis padang lho Pak. Kene hutan. Tak jemput ta. Iki wis padang. Lho kene hutan. Lho terus kapan api jemput ya kan gitu ya. Itu orang kalau sudah begitu kan kehilangan kasih mula. Ya. Ini mangan dijak bareng. Ya, masih gak mangan dewe ya, gak makan di bersama-sama mangan dewe tapi pakai ini. Ayo mangan ya, gitu ya. Mangan bareng lo ya, gitu ya. Apalagi kalau kemudian mangan bareng temenan. Kayak apa? Nah, kalau dulu zaman saya itu bakso. Nah, gitu ya. Zamannya sekarang nggak tahu apa kan, gitu. Pokoknya keluar makan sama-sama. Lu wis kawin sudah menikah lo. Saya sama istri saya itu lo gak tahu mangan bareng. Kecuali ini mangan metu mangan baru mangan bareng. Tapi ini nang omah gak tahu. Ini gak kayak disian aku sing disian gitu. Apalagi makan sama anak-anak bareng. Nggak tahu Dinda ini sama Bapak pernah nunggu bareng mangan. Terakhir kapan? Nang restoran Pak. Tapi ini nang omah. Sing sitok mangan wis dhisik iki dhisikan mangan sing nang nggone ruang tamu, mangan sing nang nggone kamar. Ya soalnya saya di sini begitu. Nanti anak saya yang satu makan di belakang situ. Nanti ada yang dibawa naik, kalau pas Lili datang tuh ambil makan di bawah, mangan yang dukur gitu Pak. Itu pun tidak pernah makan bareng-bareng kecuali kalau kita sama-sama keluar makan. Tapi yang namanya di rumah mangan bareng nggak tahu. Dan ono papa mangan. Jambi ora pun Pak. 9:30 bengi. Yo iso luwe. Wah, luwe Pak. Itu kan kita jarang. Kalau dulu nih pacaran mangan bareng ngintil nih mana melok mangan. Ini wis dadi lho ya apa. Mangan cukup dhewe. Mangan dhewe. Ya itulah. Itu kita menghadapi kehidupan kita memang begitu. Membangun kasih itu enggak mudah. Kasih waktu mula-mula dibandingkan kasih kemudiannya, ya memang kalau dulu ya saya bilang tuken ya. Bagaimana mengetahui lalu kemudian tuduh itu waktu pacaran, waktu kita sudah menikah ya jadinya ya tubi ya. Artinya ya saling pengertian saja lah gitu. Tapi ya jangan sampai ayat nanti dipakai loh ya. Saya hati-hati tadi baca 1 Korintus itu ya. Engko angga nang ndi ngomong gurung kawin. Pakai ayatnya di mana? 1 Korintus pasal 7. Waduh. Iya kan. Padahal wis duwe anak loro sing ngomong gurung duwe. Ya itu karena kan kita harus itu 1 Korintus pasal 7 tadi. Maka kita perhatikan bahwa semua keputusan kita kalau tanpa Tuhan, keputusan buruk apapun bisa. Tetapi untuk orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang dipanggilnya sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Maka kita bersyukur kalau kita masuk di dalam pilihan Tuhan. Kita orang-orang yang telah ditentukan dari semula,
kita juga orang-orang yang telah dipanggilnya, kita juga yang nantinya kita hidup kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita harus mengarah ke sana kehidupan kita, yaitu bagaimana kehidupan kita memfokuskan, memusatkan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita rubah cara hidup kita setiap hari. Ibu-ibu yang bekerja di rumah masak, mari ya tiap hari menyanyi yang bagus, jangan yang sumbang, ya kan? Ya, tapi masak apa maneh kan itu ya. Ya kan? Nanti ibu-ibu mau nyuci, ya waktu kemarin nyucinya Sabtu cuman ya berapa setel, 4 setel, 5 setel, lu minggu gak cuci-cuci, besok waduh setelannya buahnya, wah nyanyiannya gitu, ya apa ini lah mulai, wah ini mulai nah itu nyanyiannya gak baik ya. Makanya juga menyanyi, wah puji Tuhan, hari ini Tuhan kasih tambah, saya diberi kekuatan ya. Jangan kemudian haleluya, wah haleluya tapi ngamu, wah ngakane mbak ya. Jadi kita harus betul-betul ada nyanyian bahwa kita melakukan semuanya menjadi istri, mau menyenangkan Tuhan, bukan mau menyenangkan suami, bukan mau menyenangkan anak-anak. Kerjakan, mencuci, masak dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan ya, beri hikmat Tuhan hari ini supaya saya bisa masak dengan hikmat-Mu, kan begitu ya kan. Ojo ditetir menino tahu tempe ya kan. Wah, sampai bingung masak apa maneh Tuhan hari ini, bingung jangan asem terus kan gitu. Tapi kita memang minta hikmat Tuhan, kita harus senang ya. Nanti suami kita mencela masakan kita, anak-anak kita tidak suka masakan kita, nggak usah ngomel. Terus dimasak no kesel gak dipangan, wah ya sesuk gak masak lho, ya aja ngono. Iya, kita ini mau hidup menyenangkan Tuhan, bukan mau menyenangkan siapa-siapa. Maka juga yang terbaik yang kita buat ya. Coba kalau ibu-ibu itu capek ya, lalu kemudian ngambil nasi, lalu anaknya minta makan, lalu penyajiannya angin wedi banget, ditinggal. Iya, lah anak saya kan sudah gede ya. Kalau istri saya ngambil masakan terus nih, nah man, langsung ini dulu, langsung gak mangan deh. Ya kan karena enggak baik hati kan. Apa maneknya aku tak tumplek biasanya. Masih sing kita itu yang kita sajikan itu sudah capek, enggak minat ya. Nyajikan dengan enak, dengan santai. Ayo makan nak, ini sudah disiapkan. Makan, wih bahagia. Ngelihat ibu senang, melok senang ya makan. Tapi, nah panen, waduh. Maka kita harus sungguh-sungguh semuanya lah, bahwa kita ini hidup mau sama juga kalau kita di pekerjaan, bukan cuma di rumah, di pekerjaan. Ya, ada orang yang mungkin kerja ya, lalu kemudian bos tiba-tiba tolong dikerjakan. Ini bukan kerjaan saya ya, ini bukan pekerjaan kita ya, tapi bos suruh kerjaan. Bos itu kan duduk kerjaanku, kerjaan ini dia mau misalnya gitu. Mengapa orang itu diberi pekerjaan orang lain? Karena bos itu melihat yang mengerjakan itu malas. Makanya kalau saudara rajin dikasih pekerjaan banyak, bersyukur. Karena apa? Sebentar lagi yang itu akan ditebak, akan dipecat. Begitu. Orang seperti tidak bisa maju. Maka kalau kita ini dikasih pekerjaan itu banyak ya, yo stok, yo ini, nggak apa-apa. Karena kita diajar belajar itu. Kadang-kadang juga
sebagai pimpinan, sebagai bos juga kadang-kadang ragu-ragu sama kita. Tetapi dia yakin bahwa karena dia rajin dia bisa. Tapi ini orang malas dikasih pekerjaan pasti nggak bisa. Tapi ini orang rajin mau dikasih apa saja, sekalipun ada keraguan dia bisa apa enggak, dia yakin dia bisa karena dia rajin. Loh, itu punya nilai tambah. Maka dalam hidup kita punya nilai tambah. Bukan cuma kita kerjakan apa yang kita kerjakan hari ini bisa. Semua kalau bisa, kalau perlu kita bisa lakukan. Sampai bisa dipercaya, maka itu kita bekerja bukan untuk bos, kita kerja untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan. Sebab kita ini orang-orang pilihan Tuhan yang dipersiapkan Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan hanya satu, menyenangkan Tuhan. Biarpun Yesus Kristus itu untuk menyenangkan Bapaknya dia harus mati di atas kayu salib, dia lakukan. Kalau dia tidak melakukannya, dia tidak akan bisa menjadi raja di atas segala raja. Jangan kita seringkali gitu menolak. Ya kalau kita misalnya merasa sungkan sama kawan-kawan kita, ya saya kerjakan tapi nanti bos kasih tahu ya sama teman saya yang bagiannya loh, supaya nanti saya ngerjakan ini dia nggak tersinggung gitu loh. Kok kerjanya dia kok dikasihkan sama kita gitu ya. Ya, tentu ada alasan. Saya juga seringkali begitu, kalau saya lihat ada orang ini pandai ini ngerjakan, saya kasih pekerjaan banyak lagi sama dia. Jadi kalau dulu kerjaan saya bilang. Karena apa? Satu saat yang satu ini saya buang, dia saya kepercayaan. Wis kerjaan. Kamu tahu kan? Ya, siap-siap semua. Dia akhirnya bisa semua. Ini bisa, batu bisa, plafon bisa, semua bisa, alusan bisa, semua bisa. Karena apa? Mau belajar. Dulu saya juga rasa ini nggak mampu, nggak bisa, tapi karena dia rajin, saya lihat dia rajin, saya kasih lebih. Begitu. Akhirnya saya lepas. Dia sekarang mandiri, dia punya pekerjaan sendiri, dia bangun sendiri, bagus saya bilang. Ya, itu kita. Nah, apalagi kita punya Bapa kita di surga. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh hanya satu, menyenangkan Tuhan. Yang sekolah juga sama tadi. Sekolah yang sungguh-sungguh. Yang kerja sungguh-sungguh. Ibu rumah tangga bekerja di rumah sungguh-sungguh. Untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Anggap seolah-olah tidak ada bojomu, tidak ada suamimu, tidak ada istrimu, tidak ada anakmu. Engkau sendiri dengan Tuhan, melakukan menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Amin. Ada lagu baru tapi lama dulu. Menyenangkan hati Tuhan saja, menyenangkan hati Tuhan. C. Menyenangkan hati Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri. Lebih dari segalanya, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini
kata dan perbuatan, di semua cita-citaku seturut kehendak-Mu, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Jai renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini, sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian akan tergantikan. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian akan tergantikan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kemurahan Tuhan yang begitu besar nyata dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih bahwa Allah tidak pernah membiarkan kami. Banyak keputusan-keputusan yang kami ambil keliru dan salah, tetapi Allah bersama-sama dengan kami mendatangkan kebaikan. Segala keputusan yang kami buat yang menimbulkan persoalan, menimbulkan masalah hidup sampai hari ini, Tuhan dapat membuatnya menjadi baik dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa bukan rencana kami yang jadi, tetapi rencana-Mu yang jadi. Kami berterima kasih kepada Bapa di surga, karena Engkau telah menolong kami, mendidik kami. Sekalipun kami hidup sekarang ini berkeluarga, tapi dalam hidup kami, dalam menghadap Engkau, seolah-olah kami tidak memiliki semuanya. Yang kami dapat miliki di hadapan-Mu hanya Engkau saja Tuhan. Engkaulah yang menjadi milik kesayangan kami selama-lamanya. Engkaulah Bapa kami yang di sorga, dan kami bersyukur kepada-Mu memiliki Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau segala yang ada di dalam dunia ini kami perkarakan, itu semuanya akan mengkhawatirkan kami. Tetapi kami mau supaya kehidupan kami, kalau kami ada di hadapan, di tangan Tuhan, tubuh dan jiwa kami kudus di hadapan-Mu, suci di hadapan Tuhan.
Kami menjadi barang mulia di hadapan Tuhan. Kami menjadi emas dalam tangan Tuhan. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa inilah yang berharga dari semua kekayaan yang kami miliki. Dan kami haleluya bersyukur karena Engkau menjadi sesuatu yang berharga, lebih berharga daripada keluarga kami di dunia ini. Kami memiliki Engkau lebih lagi dari apa yang kami beli dengan nilai yang ada dalam dunia ini. Engkau berharga dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau keputusan-keputusan yang kami ambil membuat kami hari ini menghadapi banyak persoalan, tetapi kami bersyukur karena semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Orang-orang yang telah dipilihnya, orang-orang yang telah ditentukannya, supaya kehidupan kami menjadi sama dengan gambaran anakmu yang sulung, yaitu Yesus Kristus. Supaya di dalam Engkau Tuhan kami boleh hidup, kami boleh percaya, dan kami boleh yakin akan semua perkara yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tolong seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, supaya mereka sungguh-sungguh dapat memahami firman-Mu, supaya mereka jangan salah paham akan firman Tuhan, tetapi mereka boleh mengerti firman Tuhan, bahwa hidup kami yang utama adalah kami menjadi sesuatu yang berharga, berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itulah sebabnya Tuhan, hari-hari hidup kami, dimanapun kami berada dalam usaha pekerjaan kami, baik kami yang pekerja sipil, pekerja swasta, perwira swasta, ibu-ibu rumah tangga, dan semua kami, anak-anak kami yang bersekolah dimanapun mereka sekolah, supaya mereka boleh melakukan semuanya hanya satu tujuan mereka, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Itulah sebabnya maka berkat Tuhan melimpah atas kami, karena berkat yang sesungguhnya bahwa hidup kami ada di tangan Allah, hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami menjadi sesuatu yang mulia, barang yang berharga, lebih berharga daripada semua yang kami miliki. Sebab yang semua kami miliki kami akan tinggalkan, hanya jiwa dan roh kami yang akan Tuhan ambil dari hidup kami ini Tuhan, untuk ditempatkan kepada tempat yang suci, yang kudus, yang mulia, di surga yang mulia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati setiap kami semuanya, memberikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Semuanya yang buruk, yang gagal akan menjadi baik di hadapan Tuhan, karena Engkau turut campur dalam semua perkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, menyerahkan dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan bawa persembahan kami kepada Tuhan, dan selanjutnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, yang jauh, yang dekat, yang berjalan kaki, berkendaraan. Karena Tuhan sertai pimpin kami semuanya tiba dengan selamat dalam lindungan dan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang, cintanya, anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh yang Kudus, menyertai pimpin kasih mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Beberapa pengumuman menjadi perhatian buat kita sekaliannya. Kebaktian ibadah kita pagi hari ini akan disiarkan ulang pada ibadah sore jam 5 melalui siaran tunda kebaktian hari Minggu. Kemudian hari Rabu ada kebaktian doa jam 6:30 malam. Kemudian hari Jumat ada kebaktian umum pendalaman Alkitab jam 6:30 malam, ya. Dan kita akan kembali untuk ibadah hari Minggu yang akan datang, ibadah pagi jam 10 pagi, dan kira Tuhan akan tolong kita semuanya. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain yang terlupakan. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Harapan saya buat kita semuanya, hari ini ruangan ini full AC ya, jadi full AC, jadi tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, kemudian juga jaga jarak ya buat kita semuanya. Saya kira itu saja, tidak ada. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.